واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك ضياء ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Taqwa Pondok Kelapa, beserta para pengurus, para sesepuh, hadir bersama kita Profesor, Dr. Himawan, para sesepuh lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi qadar tidak mengurangi rasa hormat. Akhirna fillah wa imin, barakallahu fikum jami'an. Mari sama-sama jamaah kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kitab Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar At-Tarabulsi. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu ini, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kita tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita, cucu-cucu kita saleh dan salehah diangkat derajatnya dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a
mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, penuh dengan keberkahan. Sampai di halaman 38 ya. Wan nuzul ya, itu 2 3 4 5 6 7. 7 baris dari bawah ya. Wan nuzulu ila sama'id dunya sifatun min sifatillah. Masih pembahasan pasal yang kelima, berbicara tentang tasbih dan al-mumatsalah lil hawadits. Jamaah sekalian, perlu lagi saya ingatkan bahwa kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka juga muatannya tazkiyatun nufus, tazkiyah. Kita sedang mensucikan diri kita dengan keberkahan majelis ilmu. Allah sucikan diri kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat, keberkahan, dicatat kita sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, diceritakan dalam hadis yang panjang, Allah punya malaikat-malaikat yang yatufuna, muter terus. Kalau ada yang majelis ta'lim berhenti dia. Ini lagi ada malaikat nih, berhenti. Terus ngelihat, muterin, melebarkan sayapnya, ya, mohon rahmat kepada Allah untuk kita semuanya. Sampai itu naik ke atas. Kata Allah, dari mana malaikat? Dari masjid Jami'at Taqwa. Lagi ngapain mereka? Mereka kata yumajiduna yusabbihuna. Mereka sedang mengagungkanmu ya Allah, mensucikanmu ya Allah. Hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihatku? Akan asyaddu, akan lebih lagi mereka memujimu dan mengagungkan. Terus mereka ngapain lagi? Mereka berdoa, minta surgamu ya Allah. Emang mereka pernah melihat surga? Belum pernah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Mereka akan kuat lagi ibadahnya kepadamu. Lalu apa lagi? Marhaban sahabat. Mereka mohon perlindungan kepadamu dari marah, makar, dan azab kubur. Emang mereka pernah melihat neraka? Belum pernah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Mereka akan lebih takut lagi kepada Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, malaikat saksikanlah, inni ghafartu lahum. Aku ampuni semua orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Ini nikmat dari Allah Bapak-bapak. Dengan dibersihkannya dosa kita, berarti tambah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Di situ tambah lagi rahmatnya Allah, cintanya Allah, keberkahan buat diri kita, keluarga kita. Lalu malaikat bilang, Allah, itu ada seseorang yang hadir. Niatnya dia kagak pengen ngaji, dia cuma nyari temannya doang. Ada sesuatu lil hajah. Kata Allah apa? Bersama orang-orang yang hadir, dia termasuk orang-orang yang saya ampuni. Ya, Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian, paling enak itu memang
hadir di raudhah min riyadil jannah. Ya, amal-amal kita mungkin yang lainnya sedikit, tapi dengan hadir majelis ilmu, keberkahan majelis, Allah berikan kita ampunan, rahmat, dicatat sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan binatang-binatang yang ada di lautan semuanya mohon ampun buat kita. Ya, semut-semut yang ada di setiap lubang-lubang. Coba dihitung di Pondok Kelapa ada berapa lubang semut. Semuanya minta ampun buat kita yang ada. Ya. Nah, keberkahan kita duduk di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Wan nuzulu ila sama'id dunya sifatun min sifatihi ta'ala al-la'iq bihi. Ya, turunnya Allah ke langit dunia itu merupakan salah satu sifatnya Allah taala. Marhaban Bapak. Ya. Merupakan salah satu sifatnya Allah taala al-la'iq bihi, yang pantas, yang layak. Ya. Laisa kanuzul hadis al-mustalzam. Tapi turunnya bukan seperti turunnya kita nih yang hadis. Turun orang dari tangga, turun dari lantai 2 begitu, bukan. Ya. Al-intiqal min khayh bin hin ila hin. Sebuah peralihan dari tangga 1 ke tangga 2. Tangga itu bukan. Ya. Wal maji'u kadzalik, datangnya Allah juga demikian. Bukan seperti manusia yang datang. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Wa naqulu aidan, dan kita katakan juga innallahu ta'ala yadan wa yaminan wa qadaman laisat ka'adaina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki tangan, ya, wa yaminan, tangan kanan, wa qadaman, kaki, tapi laisat ka'adaina, bukan seperti anggota tubuh kita. Ya. Nanti punya makna filosofinya. Yang tangan kayak kita gini bukan, ya. Bal hiya alamat taliqu bihi subhanahu. Ya, tetapi anggota-anggota tubuh itu Allah itu alamat taliqu bihi, yang sesuai dengan sifatnya Allah. Ya, la tastalzimu at-tajazzu wal miqdar. Tidak terbagi-bagi, terparsial, ya, dan tidak terukur. Wa huwa subhanahu a'lamu bi haqiqati tilkal ma'ani. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan hakikat makna-makna tersebut. Allati aradaha min tilkan nusus, yang diinginkannya dari teks-teks tersebut. Wa hakadzal qaulu fi kulli nassin mutasyabihin. Demikianlah ya pernyataannya dalam semua teks-teks yang bersifat mutasyabih. Wa idza tasaddaina li raddi madhhabil mubtadi' al-mudda'i. Apabila kita berhadapan, ya, menolak mazhab mubtadi'. Tadi itu orang yang tadi mengada-ngada, yang menciptakan, ya, al-mubtadi' yang mengaku mumathilatuhu ta'ala, samanya Allah Ta'ala lil hawadis, dengan hal-hal yang bersifat baru. Tamassukan bi zawahiri hadin nusus. Mereka hanya berpegang teguh kepada zawahir teks-teks. Jadi dia melihat kepada sisi teks luarnya, bukan kandungan maknanya. Nanti disebutkan Allah punya tangan, artinya apa? Disitu ada kekuasaan Allah, ada kebijakan Allah. Itu. Au aradna tathbita aqidati du'afa, atau kita menginginkan tathbit, penguatan
akidah orang-orang yang lemah fid dini dalam agama. Fanaqulu ala tariqit ta'wil, ya. Kita akan menjelaskan melalui metode ta'wil, mentakwilkan. Masalahnya Pak, ada ulama-ulama yang enggak menggunakan majaz ta'wil, ya. Dia hanya membaca teks sesuai dengan teksnya gitu. Contohnya susah nantinya. Pas'alil qaryah, itu pas'al qaryah. Kalau dilihat secara bahasa, pas'ali, bertanyalah Anda al-qaryata, kepada kampung. Kalau nggak ditakwil susah, maka kita bertanya kepada kampung. Ulama mentakwil, pas'ali ahlal kampung, bertanyalah kepada penduduk. Nah, itu mentakwil. Ya, ada orang-orang yang terleks memahami nusus-nusus agama, dia terjebak tuh. Padahal nanti Allah itu terjesimia, tasbih, gitu ya. Inna tilkan nusus tahtamilu ma'ani. Tuh. Sesungguhnya teks-teks itu tahtamilu, mengandung ma'aniya, makna-makna ghairu ma yatabadar minha. Ya, mengandung makna-makna selain yang hadir dari makna-makna tersebut. La tastalzibu mumasalatah, tidak harus menyerupainya Allah Ta'ala lil hawadis, kepada hal-hal yang baru, ya. Wabil jumali 'alaiha tawafuqul adillah al-aqliyah wa naqliyah. Nah, secara global atas makna-makna tersebut ini tawafuq, apa tuh? Kesepakatan, ya. Artinya disatukanlah dalil-dalil aqliyah dan dalil-dalil naqliyah. Ya, kita perlu tuh aqliyah dan naqliyah adalah yang menunjukkan ala tanzihihi ta'ala, atas sucinya Allah, bersihnya Allah, katalah jauhnya Allah anil mumatsalah, dari hal-hal yang menyerupai. Wa nu'minu bidzalika minal khata'i, dan kita meyakini hal itu daripada sebuah kesalahan. Allah disama-samakan dengan al-hawadis, dengan yang baru. Tadi sampai tangannya mungkin kayak tangannya Pak RT kali. Oh enggak, tangan Pak RT mah kecil. Tangan Pak Lurah itu gedean tuh telunjuknya, enggak tuh. Ya. Itu kita meyakini, mempercayai bahwa hal itu termasuk kesalahan fil i'tiqad, dalam keyakinan. Alladzi rubbama yuaddi ila ta'il kufr. Alladzi yang rubbama, barangkali, ya, keyakinan yang kesalahan tadi itu bisa yuaddi, membawa ilal kufri, kepada kekufuran. Wal iyad billahi ta'ala, ya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Wa bayanu dzalika annahu yahtamilu annal murad minal istiwa alal arsi huwal istila'u wal qahru kama qala syair al-arabi. Dan penjelasan yang demikian itu mengandung annal murada, bahwa maksud minal istiwa, kan mana ada pembahasan tentang itu istiwa, ya, istiwa alal arsy. Ada yang mengatakan kedudukan Allah, kursinya Allah, ya, singgasananya Allah. Huwal istilah, yaitu sebuah istilah itu, menguasai. Wal qahru, menundukkan. Kama qala syair al-arabi, sebagaimana pernyataan seorang penyair Arabi. Qad istawa basyarun 'alal Iraq. Ini sebuah ungkapan. Ini Bashar, ada yang mengatakan Bashar bin Marwan, seorang khalifah, ya, di masa Abbasiyah, ya, telah menguasai Irak, ya. Bashar bin Marwan telah menguasai Irak, atau, ya, menduduki Irak, ya. Ai istawalla, atau menduduki, menguasai, jadi pimpinanlah di situ.
Wal muradu bidzalika bayanu 'azamatihi ta'ala. Maksud dari hal ini adalah penjelasan keagungan Allah Ta'ala wa nufudhu hikamihi, dan penerapan kepada hikmah-hikmahnya Allah ala kulli syai'in min hadzal alam, atas segala sesuatu dari alam ini. Digambarkan orang aja menguasai tempat, nanti dia yang berkuasa di Irak. Nah, kalau Allah yang berkuasa di alam ini. Wa yahtamilu anna al-murad bin nuzul ila sami dunya. Nah, kembali lagi nih ke pernyataan yang pertama tadi, dia mau closing, beri tutup nih. Dan menanggung juga, membawa juga bahwa maksud bin nuzul ila sami dunya, turunnya Allah ke langit dunia, huwa adalah al-iqbalu ala ibadihi. Wah, Allah turun ke langit dunia itu Allah iqbal, ingin menemui hambanya, atau ingin memberikan rahmat, kebaikan itu. Waqad warada fil lughatil arabiyyah, telah datang atau yang ada di dalam pembahasan bahasa Arab, an-nuzulu biman al-iqbal. Turun itu artinya adalah iqbal, berhadapan, menghadapi, ya. Fal makna artinya annallahu ta'ala yaqbalu ala ibadihi fi dzalikal hin. Allah Subhanahu wa taala itu yaqbalu, menerima kepada hamba-hambanya fi dzalikal hin, pada saat itu. Bapak-bapak kan ada, Allah katanya setiap malam itu, kalau bapak-bapak bangun malam ya, kita qiyamul lail di sepertengah 3 malam, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, hal min mustaghfirin, apakah di malam yang sunyi ini ada hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku? Ada Allah turun tuh, ingin memberikan rahmatnya kepadanya. Kalau ada, akan aku ampuni dia. Hal min taibin, apakah ada hamba-hambaku yang bertobat malam ini, akan aku terima taubatnya. Hal min sa'ilin, apakah ada hamba-hambaku yang mohon sesuatu, ya Allah, dia punya hajat, punya keperluan, akan aku berikan kepadanya. Nah, itu Allah turun tuh menemui hamba-hambanya untuk mengabulkan, ya, permohonan hambanya. Bukan turunnya seperti orang dari atas naik tangga gitu. Nah, itu. Ini makna tentang nuzul, di mana al-iqbal gitu ya. Saya ulang, di dalam bahasa Arab, ya, nuzul, turun, itu punya arti al-iqbal, menghadapi, bertemu. Fal makna annallaha ta'ala yaqbalu ala ibadihi, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima hamba-hambanya fi dzalikal hin, pada saat itu, fa'abbara atau fa'ubbira an dzalikal iqbal bin nuzul, digambarkan, ya, pertemuan itu dengan bahasanya bi'inzali ila sami dunia, Allah turun ke langit dunia. Jadi ketika jamaah memahami Allah turun ke langit dunia, jangan kita gambarkan seperti kita melihat bapak kita turun dari lantai 1 misalnya. Ya, Allah turun menemui hamba-hambanya, ingin memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, gitu ya. Wa yahtamilu annal murad, dan mengandung annal murada bil maji, bahwa maksud dengan datangnya Allah wal iqbalu aidan, itu juga Allah menemui, ya, hamba-hambanya juga. Wa annal murad jaa amru rabbika wa sultanihi, dan bahwa maksudnya juga telah datang perkara Tuhan Anda dan kekuasaannya. Wa yahtamilu annal murada bil wajhi adzati fa innahu yutlaqu wa yurad bi adzat, dan mengandung juga bahwa maksud dengan wajah, ya,
wajahnya Allah bidzat, fa innahu yutlaqu, sesungguhnya wajah itu yutlaqu disebutkan, wa yuradu bi adzat, yang dimaksud adalah memang zatnya Allah itu. Artinya jangan wajah karena bi wajhihi. Nah, ini juga bahasa takwilan gitu. Bukannya wajah Allah min wajhillah. Kita mohon kepada Allah aja berarti, bukan wajahnya Allah. Kalau wajah Allah berarti mata, alis, hidung, mulut, bibir. Ya. Jadi tentang wajhillah, artinya Allah bulat tuh dengan segala kebesaran. Wa annal murad bil yadi wal yamin al qudratu. Sesungguhnya maksud daripada pernyataan tangan, ya, kemudian yamin, tangan kanannya Allah adalah al qudratu, kekuasaan Allah. Jamaah begini, ada hadis, barang siapa yang yusafihu, barang siapa yang istilam kepada Hajar Aswad, seakan-akan dia bersalaman dengan aku. Mana ada di situ? Ya, ini yamin, tangan Allah. Seakan-akan dia bersalaman dengan Allah. Itu bukan berarti mana yang Allah begini kita berjabat tangan kayak kemarin Pak Prabowo ketemu Raja Mesir, Presiden Mesir, bukan. Artinya apa? Allah turunkan rahmat, ampunan, kebaikan. Ya. Wa kullu dzalika lahu syawahidun, dan semuanya itu memiliki bukti-bukti, dalil-dalil min istimalatil lughah al-arabiyyah, dari penggunaan bahasa Arab. Artinya secara kaidah bahasa Arab juga penjabaran, pemaknaan ini tidak bertabrakan dengan bahasa Arab, ya. Allati ja'al Qur'an wal haditsu an-nabawiyyah biha, yang Al-Qur'an, hadis itu datang dengan bahasa Arab. Wa hakadha yajri at-ta'wilu, demikian pula berlaku atau terjadi ta'wil, pentawilan fi kulli ma warada minal mutasyabihat, dari semua apa yang ada dari hal-hal yang berbentuk ayat-ayat tasbih. Falaisa syai'un minha illa waqad wujida lahul ulama, ya. Tidaklah demikian dari hal itu kecuali apa yang telah ditemui oleh para ulama-ulama, ta'wilan munasiban, mentakwilkan yang sesuai, muwafaqan, yang tepat, lil adillatil aqliyah, kepada dalil-dalil akal. Jadi kita nakliyah itu berarti dari Al-Quran dan hadis, akliyah kita, ya, pas dipadukan dengan dalil akliyah itu kagak bertabrakan, enggak kontradiktif, tapi malah sesuai dan mendukung. Ala qanunil lughatil arabiyyah, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Makanya jamaah, salah satu faktor utama seorang mufasir ya harus menguasai bahasa Arab dengan seluruh kaidah-kaidahnya, ya. Ada 16 syarat. Yang terakhir Imam Sya'rawi menambahkan kebersihan hati. Hatinya harus bersih untuk, ya, mentafsirkan Al-Qur'an. Waqad afradu lidzalika, ya, kutuban takaffalat bi bayani dzalik. Dan mereka para alim ulama itu, ya, setelah menghadirkan buku-buku tersebut, ya, dan mereka berupaya untuk menjelaskannya. Fa'ala kulli mukallafin ayyumina. Nah ini, maka bagi semua orang yang mukallaf, ya, ayyumina, harus dia beriman bijami'i ma warada min tilkan nusus al-mutasyabihat. Katanya setiap kita yang mukallaf harus beriman dengan seluruh apa yang ada dalam teks-teks yang berbentuk ayat-ayat al-mutasyabihat, ya.
wa ya'taqidu dan meyakini anna laha ma'ani sahihah, bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu hanya kembali ke sana itu adalah ya makna-maknanya benar, laiqah sesuai bijanibihi ta'ala ya kepada Allah Ta'ala, sisi Allah Ta'ala, ghaira mustalzimatin limumasalatihi ta'ala lil hawadits ya, tidak semestinya disamakan Allah Ta'ala kepada hal-hal yang bersifat baru gitu ya. Kemudian wa yafudu ma'rifata haqiqatiha, dan yafud itu tafwid artinya luber, banyak, penuh dah ya. Ma'rifat hakikatnya al-murad dah yang dimaksud minha dari ayat-ayat tersebut ila ilmillah, kepada ilmunya Allah. Wa idza ihtaja ila ta'wil, nah seandainya perlu ditawilkan, ada ayat-ayat yang perlu ditakwilkan fi da'i madhhabi mubtadi, dalam menolak mazhab orang-orang yang mubtadi yang melahirkan hal-hal yang baru ya. Au li raf'il waswasati an qalbihi, atau untuk mengangkat rasa was-was. Apa was-was? Qul a'udzu birabbin nas, itu ada was-was, min syarril waswasil khannas, bisikan-bisikan ya, an qalbihi, dari hatinya, falam yakun ahlan litta'wil, maka tidak patut dia untuk ditakwilkan. Maksudnya ketika ada was-was hati ya, orang was-was kan kagak tenang, ada enggak tenang, ada keraguan-raguan, maka enggak perlu ditakwilkan. Ya, itu. Ingat was-was, ingat itu ya, bapak-bapak itu harus sering-sering baca sebelum tidur, pagi sore, itu amalin tuh muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu pegangan Rasulullah ya, pernah juga sama kayak kita menghadapi dapat teluh, sihir, kejahatan-kejahatan dari makhluk, minal hasidin, orang-orang yang hasad. Nah, pegangannya baca itu ya, amalin sebelum tidur, sebelum pagi sore itu baca muawwidzatain, 2 surat pelindung ya, karena likulli dzi ni'matin mahsud. Baik, paham ya? Au li raf'il waswah, atau untuk mengangkat rasa was-was ya, an qalbihi, dari hatinya, walam yakun ahlan litawil, maka enggak patut dia untuk ditakwilkan karena ada was-was. Fal yarji' ilal ulama al-a'lam, maka segeralah kembali kepada atau merujuk kepada ulama-ulama yang ahlinya lah ya. Wa yubhamu minhum ta'wilun, dan dipahami dari ulama-ulama yang alam ini takwilnya. Jadi kita jangan mentakwilkan sendiri. Ma arada ta'wiluhu, apa yang diinginkan oleh takwilnya. Wala yastaqbalu, wala yastaqillu bihi ya. Wala yastaqillu bihi, dan jangan disedikitkan, diperkecil. Wa huwa laisa ahlan lahu, dan dia bukan ahlinya. Khasyatan, karena khawatir, ayyaqa fi khata'in, jatuh dalam kesalahan ya. Ada ajakan yadkhuluhu fil bid'ati au fil kufri, akhirnya masuk dia dalam kebid'ahan dan kekufuran. Nas'alullah ta'ala al-hifdha. Jadi terakhir sebelum beliau menutup pembahasan ini, beliau sarankan tuh kita ya yang bukan ahlinya mencoba-coba mentakwil, dan kita ragu-ragu, jangan diterusin, kita bukan ahlinya, bertanyalah kepada ahlinya ya. Kenapa? Karena takut jatuh dalam kesalahan, dan akhirnya dia masuk dalam bid'ah dan kekufuran.
Nas'alullah ta'ala al-hifdha wassalamata. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga, diberikan keselamatan. Wal ya'lama anna nusus al-mutasyabihat, dan hendaknya kita juga mengetahui bahwa teks-teks yang ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat allati marral kalamu 'alaiha, yang berlalu pembicaraan atas ayat-ayat yang mutasyabihat ini, fi hadzal fasli, dalam pasal ini, hiyal ayatul qur'aniyah, itu juga dia adalah ayat-ayat Al-Qur'an, wa haditsur rasul ats-tsabit anhu alaihi assalatu wassalam, dan juga adalah hadis-hadis Rasulullah yang tsabitah, ya, yang benar, anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam. Wa amma ma yunsibuhu ila Rasul alaihi salam, dan adapun yang dinisbatkannya kepada baginda Rasul alaihi salam, ba'du ahlal akhbar, ya, sebagian ahlul akhbar. Akhbar itu ada hadis-hadis Nabi. Walam yathbut anhu, ya, tapi itu tidak ditetapkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bin naqlil uduli, ya, dengan kan hadis itu an. Itu nanti ada yang namanya sifat-sifat syarat-syarat perawi hadis udul. Udul itu Pak adil dia. Adil maknanya dobit, kuat hafalannya, ya, terjaga akhlaknya, gitu. Bi naqlil udul fa hadza wa amsaluhu la yajibu alaina at-tasdiq bihi. Kalau ada hadis-hadis, ada ahli akhbar, para perawi-perawi itu secara sifat-sifat keadilannya kagak ada pada dirinya, maka apa? La yajibu alaina at-tasdiq bihi, kita kagak wajib percaya sama dia. Dia ngaku ahli hadis, tapi dia kagak memiliki syarat-syarat perawi hadis, maka kita harus menolak, tidak percaya. Fadlan anil ihtiyaji ila ta'wili, apalagi, ya, kebutuhan kepada hal-hal yang mentakwilkan. Ini perlu emang ahlinya, kagak sembarangan orang. Wallahu taala, semoga, dan Allah, hanya Allah lah yang maha tahu atas segalanya. Pindah, ya. Al-faslu tsadis, pasal yang ke-6, fi bayani ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa bayani masail khalifina fiha ahlul bid'i, menjelaskan apa yang dibolehkan pada hak Allah Ta'ala dan menjelaskan masalah-masalah yang berbeda kita di dalamnya kepada ahli bid'ah. Nah, ini sudah mulai masuk ke kasus-kasus, ya. Qad taqaddama bayanu ma yajibu lillahi ta'ala, telah terdahulu, artinya sudah lewat tuh penjelasan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahinu alaihi subhanah, dan telah lewat juga penjelasan apa yang mustahil atas Allah Ta'ala. Fal nasrah al-an, sekarang ini kami akan menjelaskan fi hadzal fasli, di pasal yang ke-6 ini, ma yajuzu fi haqqihi ta'ala fanaqul, apa yang boleh pada hak Allah Ta'ala. Fanaqul, maka kami katakan, yajuzu fi haqqillahi ta'ala fi'lu kulli jaizin au tarkuhu, dibolehkan pada hak Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang dibolehkan atau meninggalkannya. Boleh enggak Allah kasih rezeki sama si fulan, atau Allah enggak ngasih rezeki sama si fulan? Boleh enggak? Boleh. Ya. Mahma kanal jaiz aziman, meskipun hal yang dibolehkan itu adalah sebuah yang agung, yang besar. Daqiqu sun'ati, artinya sebuah perbuatan yang sangat besar. Fallahu ta'ala qadirun ala san'ihi, Allah mampu untuk melakukan itu tuh, ya.
Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang demikian itu min nususis syar'i syarif, dari teks-teks syariat yang mulia, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kan sering kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah itu qadirun, asalnya Pak ini uslub. Wallahu, mana khabarnya? Qadirun. Allah itu mampu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah, ini namanya uslub. Wallahu ala kulli syai'in, dijar majurkan dulu, ya. Allah itu atas segala sesuatu qadirun, mampu. Wa dalilu alaihi aqlan. Nah, sekarang dalil atas itu secara akal. Kita dibawa nih untuk berpikir, ya. Anallaha ta'ala tamul qudrah kamilul ilmi. Bahwa Allah Ta'ala itu tamul qudrah, kemampuan itu sempurna, ya. Nah, Allah bisa menciptakan semuanya. Kamil ilmi, ilmunya juga sempurna. Kalau kita ilmunya setengah-setengah, yang paling bahaya katanya gini, kata seorang pemikir, mutadayyin tanggung, intelektual tanggung. Ini paling bahaya nih. Udah gitu dia ngomong di tengah umat. Nah, umat kan orang awam ngeliat tuh, dengar, ini bahaya. Intelektual tanggung, pintar banget kagak. Mutadayyin tanggung, ngerti agama juga kagak. Tapi dia udah cuap-cuap di tengah umat, nah ini bahaya, ya, akan merusak umat. Kata Imam Ghazali, orang yang kayak gitu ibadah yang paling baiknya diam dan tidur. Apa? Diam dan dengan diam tidur dia kagak meresahkan umat. Kan gara-gara ngomongnya sembarangan umat jadi resah, dia ramai, ya. Apa istilahnya? Mutadayyin tanggung sama intelektual tanggung. Baik. Fayakunu mana? Wa anna kulla jaizin huwa qabilun lil wujudi wal adami. Nah, bahwa setiap jaiz tadi, setiap sesuatu yang dibolehkan, tadi Allah boleh ngasih boleh kagak, itu huwa qabilun, dia apa lawannya, berhadapan lil wujudi wal adam, bisa ada bisa kagak ada, atau bisa ngasih bisa kagak ngasih, jaiz semuanya Allah. Ya kayak Ustaz Imin misalnya, anaknya, bah beliin saya dong HP, diliatin sama Ustaz Imin. Nah, anaknya udah pantas nih dia perlu HP karena dia sekolahnya udah SMA, dia beliin. Wah dia masih SD nggak pantas main yang lain, ya. Itu namanya qabilun lil wujudi wal adam. Fayakunu Allah Ta'ala qadiran ala ijadihi wa i'damihi. Maka Allah Ta'ala itu qadiran, mampu, ala ijadi, untuk mengadakannya. Dia beliin aja tuh masa ini. Wa i'damihi, dan mampu juga untuk menidak adakannya. Artinya boleh ngasih boleh kagak, gitu ya. Walladhi yuwaddihu jawaza fi'lihi ta'ala likulli jaizin aw tarkuhu mahma kana jaiz aziman daqiqan man nusaiduhu fi hadzal alam. Diulang ya tadi. Walladhi yuwaddihu, dan yang dijelaskan, ya, jawazu fi'lihi, bolehnya perlakuan Allah Ta'ala, likulli jaizin, bagi setiap yang berbentuk jaiz, au tarkuhu, atau meninggalkannya, mahmakanal jaiz aziman, meskipun yang dibolehkan itu berbentuk besar, daqiqon, ya, man nusahiduhu fi hadzal alam, yang kita saksikan di alam ini, min azaimi masnu'atihi ta'ala, di antara kebesaran ciptaan Allah Ta'ala. Masnu'at itu sama dengan makhlukat, ciptaan Allah. Maka ada namanya masna, pabrik namanya masna, ini masna.
wa ghara'ibu mubtadi'ati, dan hal-hal yang aneh daripada hal-hal mubtadi'at, hal yang baru-baru ya. Fa innahu qad tasarrafa fiha bi qudratihi ijadan wa idaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad tasarrafa, bisa mengaturnya tuh, merubah-rubahnya di dalam alam ini bi qudratihi, dengan kekuasaan Allah, ijadan menghadirkan, mengadakan, au idaman atau kagak diadain ya. Naam ya, qad jarrat adatuhu ta'ala, telah berlalu berjalanlah kebiasaan Allah Ta'ala bi alla yujad khawariqul adat, tidak mengadakan hal-hal yang bersifat khawariqul adat. Nah ini apa khawariqul adat? Ini dalam pembahasannya biasa dalam bab karomah biasanya ya kan nggak semuanya orang dikasih bab Nabi bisa keluar air dari tangannya, kan kita nggak bisa. Kita bisa kalau kita pegang ini yang selang, tangan gua keluar air sebelah selang keluar air. Namanya hal khawairul ada. Ada orang-orang bapak-bapak yang Allah kasih memang kelebihan, ya. Tapi yang namanya kalau tingkat Nabi mukjizat, tingkat aulia namanya karomah. Ya. Jadi ini karomah khawarul adat ini kagak katanya nggak bisa dipelajari itu. Emang itu bentuk himayah Allah. Ya, bentuk dalil kekuasaan Allah. Seperti kata Allah Pak Musa, kau lemparkan tongkatmu dari ular. Itu namanya juga termasuk mukjizat. Kalau wali karomah. Lemparin ketok itu lautan jadi jalanan, itu mukjizat ya. Tapi ada istilahnya, ini banyak nanti di pembahasan tasawuf itu bab terakhir itu namanya min thamaratil qulub, ilm, buahnya ilmu tuh. Orang kesalahan ketika mempelajari tarekoh yang dituju itu kayak bisa terbang, kayak bisa apa kebal, apalagi kayak bisa berjalan di atas air. Maka ulama-ulama tasawuf memberikan statement begini, jika Anda lihat ada orang yang bisa terbang di angkasa, burung pun terbang di angkasa, jangan Anda heran dan terkagum-kagum. Dan orang yang berjalan di lautan, ikan pun bisa di lautan. Tapi lihatlah bagaimana keseharian dia dalam syariat bersama Allah. Ya. Jadi kita harus timbangannya juga syariat. Gitu ya. Baik. Jadi naam ya, qad jarat adatu ta'ala bi alla yujad khawariqul adat. Telah berlaku kebiasaan Allah Ta'ala tidak menghadirkan, mengadakan, menciptakan khawariqul adat. Artinya al-umur al-azimah, perkara-perkara yang besar, allati la tajil adatu, yang tidak berlaku secara kebiasaan, biwujudiha, dengan mengadakannya, illa kecuali ala aidi rusulihi, kecuali kepada rasul-rasulnya alaihim assalatu wassalam, mu'jizatun lahum. Tadi ya, mukjizat. Apa mukjizatnya Rasulullah? Ya, yang itu Al-Quran. Tapi yang berbentuk ini, coba Rasulullah ditantang sama Rukanah. Rukanah itu pegulat. Rasulullah, kalau saya kalah saya masuk Islam, tapi kalau saya menang saya enggak. Gulat sama Nabi, menang Nabi. Masih ngeyel dia. Rasul, kalau itu pohon bisa engkau panggil dan datang kepadamu, maka aku akan segera bersyahadat. Itu di Mekah tuh ada namanya Masjid Syajarah tuh ya, yang di belakang Masjid Ayah. Nabi bilang, ya Syajarah ta'ali,
Itu pohon kayak di kartun-kartun jalan langsung nunduk dia. Itu selalu mukjizat Nabi. Nabi bicara sama batu, sama gunung. Ya Uhud uthbut wa fawqaka Muhammad wa ashabu. Dengan Nabi di atas gunung Uhud, gunung bergetar. Kata Nabi, diam. Di atas ada Rasulullah, diam. Itu juga mukjizat Nabi. Ya. Nabi Isa mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan orang mati, gitu ya. Nah, katanya hal-hal seperti ini yang namanya khawariqul ada, hal-hal perkara yang besar yang tidak terjadi secara biasa itu. Kecuali Allah berikan kepada para nabinya, rasul itu adalah mukjizat bagi mereka. Apa hikmahnya? Allah kasih Nabi Musa bisa ngetokin jadi lautan, tasdiqan li da'wahum, untuk membenarkan dakwah-dakwah mereka, ar-risalah yang membawa misi dakwah Allah, ya. Au ala aidi auliyaihi, atau terkadang Allah berikan juga kepada para wali-wali Allah. Itulah yang namanya apa? Karomatan lahum, karomah tadi, ya. Au ala aidi ba'di ibadihi, atau juga Allah kasih kepada sebagian hamba-hambanya. Itu namanya apa? Ma'unah, bantuan. Ingat, ala qadril mu'na ta'til ma'unah. Hadis lagi itu. Ala qadril ma'unah, sekedar bantu, sekedar pertolongan akan datang. Ada aja. Kan bapak-bapak juga ya, kita ya bertaharus binikmah kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah tuh kan kita ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita minta nasta'in. Ya, kita minta keselamatan. Pada waktunya itu kita Allah jaga, Allah pelihara. Kenapa ada doa itu tikrar, minta keselamatan terus ya? Nanti pas waktunya ada kejadian, kita Allah jaga, Allah pelihara. Ya. Nasta'in. Saya ngalamin tuh. Dulu di Mesir, saya mau pulang ke Indonesia. Saya pulang bawa anak 3, istri. Saya berlima pulang. Naik pesawat. Ya, itu nggak disangka-sangka banget. Gimana ini mau pulang? Butuh dihitung sekitar 60 juta saat itu ya. Tambah lagi saya lagi tahsil doktor, belum bayar juga. Tahu habis sholat Isya, saya nyender di tiang kayak gitu tuh, di masjid. Ada orang Mesir nanya, "Kaifa halak ya ibni?" Ada ke bahasa Arab. "Apa kabar? Sehat? Sedang apa kamu?" Saya bilang, "Alhamdulillah saya sudah selesai S2. Saya sudah mengajukan judul S3. Apa judulnya? Bahasa Tubuh Rasulullah. Ya, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, tinjauan komunikasi." Oh, bagus banget itu. Ya. Terus, tapi saya pengen pulang dulu sebentar gitu. Tahu dia bilang apa? Namanya ma'unah, bantuan Allah. Kamu pulang butuh berapa uang? Coba catat. Di situ juga saya suruh nyatat itu. Ya sudah, minggu depan ketemunya di sini. Ini kejadian mana? Ini bukannya bohong, cerita betul-betul. Seminggu kemudian saya sholat Isya, udah. Habis sholat Isya saya tengok kiri, tengok kanan, lah kagak ada tuh orang. Di hati kita sudah ada harapan kan, harapan. Hati orang mukmin bainal khauf war raja, satu. Harapan dan takut, itu aja dua. Ya kagak ada nih orang itu. Enggak tahu juga namanya siapa, saya enggak tahu. Udah, saya keluar dari masjid kayak gini nih. Rumah saya sebelah kanan, ini jalan. Tahu pas saya mau keluar, ada mobil. Dia manggil saya, "Ya Indonesia, katanya. Indonesia sini." Saya lihat, wah, itu kok supirnya perempuan. Ternyata istrinya pakai cadar rapat banget. Saya lagi, wah, itu orang yang kemarin itu di sampingnya. Dia bilang apa? "Irkabil Arabiyah."
ada orang Mesir nyebut mobil itu Arabia. Coba naik mobil, naik saya tuh. Bukan naik. Tahu begini, Salahuddin Hasib. Tahu dia udah ngeluarin uang gepokan, seikat, selalu hitung, tembal banyak banget. Yakfiha dia bilang itu, cukup apa kagak? Coba, masa kita bilang kagak cukup? Wah, kagak tahu, syukur nih orang. Saya bilang cukup, syukur. Yaudah turun, masa gitu? Suruh turun. Saya kagak siap, kagak bawa kantong, kagak bawa tas. Itu saya masukin baju saya gini, ikut masukin gedut tuh itu. Lah 60 juta namanya. Kalau bangsa uang jeneh namanya jeneh. Itu tengah jalan saking sedihnya, nangisnya, syukurnya, itu aspalnya udah rusak. Kalau saya ada sedikit alergi sama abu, saya sujud syukur di situ. Bodoh amat dah, ya Allah makasih. Itu pulang saya bawa uang Pak 60 juta itu. Itu namanya mauna tuh. Ala qadri mauna ta'til mu'na. Ala qadri mu'na, sekedar kebutuhan akan datang bantuan. Hadis lagi. Ala qadri mu'na ta'til mauna. Nah, catat tuh. Ala qadri mu'na, sekedar keperluan akan ada bantuan dari Allah. Nah kayak tadi kan kagak bisa, kagak yajid ada, kagak setiap saat kita bisa begitu tuh, ya kan? Ada kita kan udah dapat, tapi betul-betul itu terjadi. Nah itu ya. Nah ini istilahnya kalau maunah Allah berikan kepada hambanya, ya. Au istidrojan atau istidraj. Nah, istidraj ini kalau kasih terus Allah ambrulin. Tapi ini bahaya, ya. Orang misalnya maksiat, kok gue maksiat rezeki banyak aja tuh. Allah kasih terus, nanti pas waktunya gabluk aja. Allah jatuhin langsung, kan dia kagak syukur. Jamaah dalam surah An-Nas tadi, ya kita ingat itu muawwidatan. Itu Allah muliakan kita, Allah kasih akal, Allah kasih ilmu, dan kita memang dikasih tugas beribadah kepada Allah. Ya. Dikasih akal enggak digunakan dengan baik itu akalnya, untuk berpikir, merenung tentang kebesaran Allah, malah dia rusak dengan mabok-mabok. Berarti dia dikasih ilmu, dia kagak amalin. Hidup di dunia kagak ibadah. Apa nih? Ini Allah kasih terus. Ada waktunya nanti istidras terus, ya. Pada waktu nanti apa? Allah jatuhin dia tuh. Raddu ila asfali safilin. Allah kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Walam yusawu kalban wala khinziran. Kedudukannya kagak lagi sama anjing dan babi. Manusia, ya, kalah sama anjing sama babi. Kenapa? Akalnya dia kagak pakai, ilmunya dia kagak pakai, disuruh ibadah dia kagak ibadah. Maka kita lebih buruk daripada bahaim, binatang, ya. Au khadlanan, ya. Jadi ada istilah tuh karamah, mukjizat, karamah, ini termasuk khariqul adah. Lalu apa lagi? Maunah, istidrajan, dan khadlanan. Khadlanan itu sebuah kehinaan, ya. Kama sayati tafsiluhu, sebagaimana akan datang tafsiluhu, penjelasannya, wa kullu dzalika fin nadir, dan semua itu dalam hal yang jarang-jarang terjadi. Gitu ya. Masih terus. Udah. Ini. Cukup ya. Udah. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jamaah sekalian, ini memang membuat kita cerdas sebetulnya bicara tentang tauhid, tapi memang sedikit jelimet, ya, karena terkadang di luar jangkauan pemikiran kepala kita, ya. Tapi nanti masuk ke bab 2 tentang iman kepada nabi, ya, malaikat, mulai
mudah di ini. Kalau kita bicara tentang emang Allah ini rada berat itu. Saya sendiri kalau mengkaji kitab Asmaul Husna penyanyi Imam Bushairi itu saya baca terus. Kalau sudah asma yang ke-50 atas saya sudah mulai rasa capek juga tuh. Capek, mungkin iman saya kurang tinggi, kurang dalam, pengetahuan kurang gitu ya. Itu kalau sudah ke situ tuh perasaan berat tuh memahami tentang, kan kita pengen mengenal Allah, kenalnya dengan asma dan sifatnya dan hal-hal yang Allah ciptakan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma warzuqna fahman warzuqna rizqan warzuqna fadlan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.